Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak
Cek audio. Selamat Minggu untuk kita semua, jemaat yang hadir di dalam ruangan gereja maupun yang sedang mengikuti live streaming. Saudara-saudari yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Pada saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama. Kehadiran saudara-saudari memberikan sukacita bagi kita semua. Untuk memulai kebaktian ini, mari kita mendengarkan warta jemaat yang telah dijalani dan rencana pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September 2021. Dan bagi jemaat yang belum tertulis namanya di lembar warta gereja dapat menghubungi majelis. Berikutnya laporan kebaktian tatap muka, laporan PJJ serta laporan kegiatan PJJ dan PA pada minggu ini dapat kita baca di dalam lembar Momo yang telah disebar melalui WA Group. Momo dari majelis, rapat koordinasi majelis Runggun, pengurus kategorial, KKR Permata Moria Mambre dan Zaitun, pengurus PJJ sektor Galati Korinti dan Filipi, serta pengurus Perminggun GBKP Solo dilaksanakan pada hari Minggu 19 September 2021 pukul 14 WIB sampai dengan selesai secara Zoom meeting. Diharapkan kepada seluruh peserta rakor mempersiapkan bahan evaluasi, laporan dan rencana kerja dan anggaran 3 bulan ke depan, mulai dari September hingga November. Kelas belajar katekisasi akan dimulai pada pertengahan bulan September 2021. Masih dibuka kesempatan untuk mendaftar bagi anak-anak kita yang sudah waktunya belajar katekisasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Pertua Diaken Sektor maupun kepada Ketua Runggun, Pendeta Kristaloni, nomor HP tertera, dan Sekretaris Runggun Pertua Sinar Sebayang, nomor HP tertera. Berikutnya, pertemuan koordinasi dan pembekalan pengajar katekisasi dilakukan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 14 secara Zoom meeting. Diharapkan kehadiran dari partisipasi anggota Majelis Runggun. Direncanakan kebaktian Minggu tanggal 12 September 2021 dilakukan secara live streaming dan tatap muka di gereja secara terbatas hanya bagi permata yang sudah melakukan vaksin minimal sekali berjumlah 10 orang. Diharapkan pengurus permata dapat mengkoordinir kehadiran anggota permata tatap muka di gereja secara bergantian. Sidang Badan Pekerja Majelis Runggun dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17 WIB secara Zoom meeting. Diharapkan kehadiran seluruh personil BPMR. Sidang Majelis Runggun dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 16 September 2021 pukul 18 WIB secara Zoom meeting. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Majelis Runggun. Berikutnya Momo Diakonia. Telah dilakukan kunjungan diakoni sakit kepada Bapak BC Batarigan pada hari Senin 29 Agustus 2021. Kita berdoa untuk pemulihan kesehatannya agar semakin sempurna. Dan berikutnya telah dilaksanakan penghiburan atau ngapul-ngapuli kepada keluarga Bapak Rio Sitepu berhubung beberapa waktu yang lalu Ibu dari Nandi Rio Sitepu atau Nini Karyo Rio di Binjai telah dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa semoga semua keluarga diberi kekuatan serta penghiburan. Berikutnya dari Moria telah dilakukan persikapan pelantikan badan pengurus Moria di GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025 pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 17 WIB di gereja. Liturgi Sentabi gelari kami, Diaken Rimelia Bru Brahmana, pengkhotbah Diaken Andrianita Brumiala dan kolekte berjumlah 180.000.
Pelantikan Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025 dilaksanakan pada kebaktian Minggu 5 September 2021 atau pada kebaktian Minggu ini secara langsung dan secara Zoom meeting dan live streaming. Diharapkan kehadiran seluruh badan pengurus yang terpilih. Di sini kami bacakan, mohon maaf sekali lagi, saya bacakan, saya namai nama-nama yang tertulis. Ketua Johanna Brutarigan, Sekretaris Elsie Primsa Brutarigan, Bendahara Rostariana Brutarigan, Pembantu Umum Cintamuli Buruginting, Seksi Persekutuan Pertua Tiani Burupurba Siswati Elina Brutarigan, Seksi Pelayanan Serentak Buruginting Mary Juwita Burubrahmana, Seksi Kesaksian Martalena Burupurba Imelda Febio Yohana Burubangun, Seksi Usaha Andayani Burusembiring Kartira Hayu Brutarigan. Dan untuk semua Moria, selesai kebaktian ini akan dilakukan ramah tamah serta menyambut BPMK. Diharapkan kehadirannya semua partisipan, baik yang hadir pada saat ini ataupun yang mengikuti dari live streaming pada pukul 11 siang. Ingatkan kembali untuk Moria juga ikut ambil partisipasi untuk menyambut BPMK yang akan dilakukan setelah kebaktian ini pada pukul 11 siang. Dari Permata, acara Perpulungan Permata PP se-Jawa Bali dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 12 WIB sampai selesai acara Zoom meeting. Diharapkan keaktifan para Permata untuk mengikuti PP ini. Momo pertama dan kedua dari KKR, pada kebaktian Minggu 12 September 2021 akan dilakukan pelantikan pengurus KKR GBKP Runggun Yogyakarta periode 2021-2023. Adapun susunan pengurus yang terpilih, Ketua Sopan Buruginting atau nanti Ginia Burubarus, Sekretaris Sherin Nevia Brutarigan, Bendahara Galuh Hanifah Buruginting atau Nande Nathan Purba, Koordinator Sermon Catherine Saulina Brustepu, Koordinator Anak Balita dan Anak Kecil Rimelia Brulumban Gaul atau Nande Lalatarigan, Koordinator Anak Tanggung dan Remaja Gabriel J. Hagata Peranginangin. Selanjutnya persembahan ucapan syukur, ada 14 orang yang tertulis di dalam lembar warta jemaat kita. Majelis dan Runggun mengucapkan terima kasih serta Tuhan yang selalu menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk warta jemaat kali ini, mari kita saudara-saudara mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu perdamaian yang mengingatkan kita bahwa karya Yesus Kristus yang memberikan dirinya mati di salib dan untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa karena dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya lah kita berdamai dengan Allah. Sebagai manusia yang telah berdamai dengan Tuhan, kita pun harus membawa kedamaian ke dalam kehidupan di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita memuliakan Tuhan yang memberi damai bagi kita semua. Mari saudara-saudari yang hadir maupun di rumah, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita mulai kebaktian kita ini dengan memulai dari bernyanyi bersama dari KJ nomor 2 ayat 1 yang keempat. Maha Kuasa,
Di dalam nama Allah Bapa yang berkenan akan kedamaian, di dalam nama Yesus Kristus yang memperdamaikan manusia dengan Allah, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita berdamai dengan sesama manusia. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama memuji kebesaran namanya dari PKJ nomor 267. Kami persilakan duduk. Doa ucapan syukur kepada Tuhan, sumber kedamaian. Marilah kita memuji Tuhan karena kasih dan kebaikan-Nya menjadi sumber kedamaian dalam dunia ini. Katakanlah dalam hati kita masing-masing. Oh Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu karena kebesaran kasih-Mu yang mengalir bagi kami. Engkau yang menciptakan dunia dengan sempurna dan penuh kebaikan. Segala ciptaan-Mu hidup dalam kedamaian. Oh Tuhan Yesus yang kami puji karena Engkau telah membawa kedamaian bagi dunia ini.
O Roh Kudus, kami mengucap syukur karena Engkau yang membimbing dan memampukan kami berdamai. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kita dari NKB 133, bait 1 dan 3. Kehidupan manusia di hadapan Tuhan kita bacakan secara bergantian. Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib, agar kita dapat hidup berdamai dengan sesama manusia. Jika melihat isi hati kita masing-masing, bagaimanakah kerinduan kita berkorban untuk menjunjung kedamaian? Kami mengaku akan beratnya keinginan kami berkhotbah demi menjunjung kedamaian, sehingga kehidupan kami tidak menjumpai damai sejahtera yang sesungguhnya. Oh Tuhan, ampunilah kami. Mari kita sama-sama merenungkan kembali di dalam saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk merenungkan kembali pengakuan kita kepada Tuhan, kita sampaikan melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 401, bait 1 dan 3.
kita kembali berdiri. Berita pengampunan dosa. Tuhan tidak menginginkan anaknya terhilang dalam dosa, tetapi menjadi sukacita baginya melihat seorang anaknya bertobat dan berpaling dari dosa-dosa. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya bagi kita yang telah mengakukan dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur pasal 103 bait 12-13. Dalam sukacita kita karena dosa kita telah diampuni Tuhan, mari kembali kita sama-sama memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 40 bait kedua dan keempat. Tiba saatnya kita membacakan firman Tuhan yang pertama, diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 bait 12-19. 2 Raja-Raja pasal 20 bait 12-19, dan ini dibacakan secara responsoria. Mari kita mulai membacakan firman Tuhan. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam pemendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Jesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di pembendaharaanku. Lalu Jesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Suatu masa akan datang,
bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Dia menjawab kepada Yesaya, "Sesungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Yang dikasihi saat ini, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, ketika kami boleh kembali duduk bersama dengan keluarga kami masing-masing, baik ada di ruangan gereja ini. Kami ingin untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami ingin untuk kembali dapat memahami maksud dari firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama ini dapat kami pahami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Dan kita di saat ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat 10 akan kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Itulah sebabnya kali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sampai demikian jauh pasal bacaan kita. Setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan. Shalom. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Katanya supaya disayang. Kalau disayang siapa tahu bisa kenalan lebih jauh. Terus nyaman. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Mike Makahenggang. Saya bukan asli orang Jogja, saya asli dari Maluku Utara. Tepatnya di Kabupaten Halmahera.
Kalau ke sana nanti saya ajak main ke pantai. Saya di sini berpelayanan, dipercaya untuk berpelayanan di Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasi. Tepatnya ada di daerah Baciro. Dan juga sehari-harinya saya berpelayanan di kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia. Setelah berkenalan dengan saya ingin mengajak ibu bapak semua untuk kita mengenal lebih jauh konteks bacaan kita hari ini. Kita akan mengenal konteks bacaan kita hari ini, apa sih yang terjadi di kota Korintus. Sehingga kalau kita baca lebih dalam bacaan kita hari ini, kok bahasa Paulus tuh agak keras ya. Kota Korintus dikenal sebagai kota perjumpaan. Kenapa dikatakan kota perjumpaan? Karena di situ terjadi perjumpaan perkembangan pengetahuan, perkembangan keyakinan, perkembangan aliran, perkembangan tradisi dan yang lainnya. Kota Korintus ini kota yang berkembang, saking berkembangnya dia terbuka dalam hal apapun. Sehingga orang-orang yang ada di kota Korintus itu yang sudah mengatakan saya pengikut Kristus sering mengalami dilema. Apa? Karena kota Korintus itu dikenal dengan kota agung. Banyak sekali kuil-kuil penyembahan yang ada di situ. Dewa penyembuh, dewa cinta kasih dan sebagainya hadir di sana. Sehingga orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, mereka memahami bahwa Rasul Paulus itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Maka ketika mereka meminta sesuatu kepada Paulus, sudah otomatis akan mereka dapat. Kalau kami berkekurangan, kita minta aja kepada Paulus berdoa dan kemudian kita akan berkecukupan. Ketika kita sakit, kita berdoa aja, minta Paulus mendoakan dan kita akan disembuhkan. Dan ketika Paulus mengajak mereka untuk melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa atas dirinya sendiri, atas keputusan yang dia lakukan. Dia nggak bisa diatur-atur. Maka dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang dia rencanakan. Maka di ayat yang pertama, jangan sampai saya, kalau bahasa sederhananya, jangan sampai saya datang dan saya menasehati kalian dan kemudian kalian merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ini. Ayo lihatlah Tuhanmu itu Tuhan yang berkuasa dalam kondisi apapun. Kurang lebih seperti itu konteks dari bacaan kita hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bagian yang kedua. Dan dari salah satu sumber yang saya baca, William Barclay kemudian mengatakan bahwa fokus yang sedang ditekankan oleh Rasul Paulus itu pada proses. Tuhan itu menjawab doamu secara instan. Ada proses yang harus kita hadapi. Dan dari buku yang sama, kemudian saya melihat ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh teolog ini. Dia mengatakan bahwa proses itu dapat kita umpamakan seperti metamorfosisnya kupu-kupu. Jelaskan dalam buku itu, ada seorang peneliti yang sedang mengamati 2 ekor ulat. Nggak tahu mereka ini pacaran atau tidak, tapi pokoknya 2 ekor saja, mereka selalu kemana-mana berdua. Kemudian diamati oleh peneliti ini, dia lihat. Jadi hari berganti hari, mereka mulai mengubah dirinya menjadi kepompong. Dan hari berganti hari lagi, mereka mulai mengubah dirinya, sudah masuk dalam kepompong. Dan ketika akan tiba waktunya dia untuk melepaskan diri, dari 2 kepompong ini, ada 1 kepompong yang mengalami kesulitan. Si calon kupu-kupu ini mengalami kesulitan untuk keluar. Karena kasihan, si peneliti ini kemudian menggunting sarung dari kepompong itu. Harapannya dia ingin membantu ya, supaya lebih mudah untuk keluar. Ketika si calon kupu-kupu ini keluar,
Saat dia akan mengepaskan sayapnya, dia kemudian terjatuh. Tidak bisa terbang lagi dan kemudian mati. Si peneliti ini kemudian kaget begitu rupa dan dia melihat kepompong yang satu lagi yang masih terus berusaha. Hari berganti hari, pelan-pelan dia harus melepaskan dirinya dari sarung kepompong itu. Dan ketika dia berhasil keluar sendiri dan dia bisa mengepakkan sayapnya, dia kemudian bisa terbang. Dan ternyata proses si ulat itu keluar dari kepompong, ketika dia menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, dia sedang melatih otot-otot di bagian sayapnya. Menyakitkan, sangat menyakitkan. Butuh waktu lama, memang benar butuh waktu, hari berganti hari untuk bisa dia melepaskan 1 mili, 2 mili, 3 mili dan seterusnya. Itu kemudian membentuk otot-otot dari kupu-kupu ini untuk dapat terbang tinggi dan taman-taman. Dia begitu berwarna dan bisa mengepaskan sayap-sayapnya. Proses yang harus kan segala sesuatu dilihat secara instan. Tuhan itu berkuasa ketika saya meminta dan Tuhan langsung memberikan. Oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini saya kemudian mengusulkan 3 hal untuk kita renungkan bersama. Hal yang pertama, penekanan yang dijelaskan oleh Paulus di sini yaitu tentang berusahalah sempurna. Apakah ada di antara kita yang merasa sempurna? Tapi seringkali dalam pemikiran kita, dalam pemahaman kita, karena kita tidak sempurna, kita kemudian merasa minder dan sebagainya. Orang-orang atau masyarakat yang ada di kota Korintus saat itu merasa mulai galau. Karena orang-orang yang menyembah dewa-dewa di waktu itu seakan-akan mereka begitu diberkati, mereka begitu berbahagia dengan kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Kita masih terus berusaha untuk sempurna, disitulah kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada satu kisah lagi, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana caranya untuk saya bisa hidup sempurna, hidup bahagia?" Gurunya kemudian mengatakan, "Coba kamu berjalan, di depanmu itu ada taman bunga, kamu pilih salah satu bunga yang paling kamu sukai, dipetik. Dan terus berjalan ke depan, jangan pernah balik atau menoleh ke belakang." Sang murid kemudian berjalan terus dan dia melihat bunga mana yang paling bagus. Saking menikmatinya dia kemudian lupa memetik salah satu bunga mana yang dia sukai. Dan saat sudah melewati kebun bunga itu, dia kemudian balik dan dia bilang sama gurunya, saya lupa untuk memetik salah satu bunga." Sang gurunya bertanya, "Kenapa kamu tidak memetik salah satu bunga? Apakah tidak ada bunga satupun yang kamu sukai?" Murid kemudian mengatakan, "Ada yang saya suka, tapi saya berpikir mungkin di depan sana masih ada yang lebih bagus dari yang ini." Gurunya kemudian mengatakan, "Ya, itulah yang sering kita pandang dari kehidupan ini. Kita merasa saya belum sempurna karena belum sama dengan yang ini. Saya belum sempurna karena saya belum sama dengan ini." Kita lupa orang lain pun sedang melihat kita lebih sempurna dari mereka mungkin. Karena kita terus membandingkan. Dan itu salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita berusaha sempurna karena kuasa dan anugerah Tuhanlah yang akan terus memampukan kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kedua, orang kudus. Di dalam ayatnya yang ke-12 dijelaskan, "Berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu." Akan menarik Ibu Bapak dan Saudara kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-5, saya akan baca untuk kita semua.
Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ketika kita membaca tulisan Rasul Paulus di ayat yang ke-12 ini, kita sedang memposisikan diri di mana? Menerima salam dari orang kudus, atau kita ini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Mengapa di ayat yang kelima Rasul Paulus menekankan hal itu? Yesus Kristus yang kudus itu sudah hadir di dalam kita. Pertanyaannya, sudahkah kita kudus? Kita renungkan di sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Perilaku kita, hidup kita, sudahkah menunjukkan kekudusan? Dia sudah ada di dalam kita. Katakan dalam hati kita, saya orang kudus. Karena Kristus sudah ada di dalam saya. Sekarang kita melihat ayat yang ke-12, bukan kita menerima salam dari orang kudus, tapi kita akan berbagi salam itu dengan orang-orang. Dan hal yang ketiga yang saya usulkan sama di saat ini, kesatuan yang menyempurnakan. Di bagian yang kedua kita sudah melihat bahwa Kristus sudah ada di dalam kita. Dan kita sudah disatukan oleh Tuhan. Tadi di awal kita berusaha untuk menjadi sempurna. Di bagian yang kedua kita melihat Kristus yang hadir di dalam kita. Kita yang tidak sempurna ini telah dikuduskan oleh Tuhan kita yang kudus. Sekarang bagaimana caranya untuk kita membangun relasi itu dengan orang-orang di sekitar kita? Tema perenungan kita di saat ini adalah bersepakat dan berdamailah. Saya kemudian teringat satu pujian yang akan baik kalau kita nyanyikan bersama. Semoga kelihatan ya. Kecil ya, kecil, imut-imut, jauh lagi. Itu apa tulisannya ya? Lagu kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bisa ya? Ya, nggak ada ya, oke. Kita nyanyi saja langsung. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Di dalam tak satu pun yang dapat menghiburku. Tak seorang pun yang dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman. Bersama
pasti nggak latihan loh, padahal luar biasa. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pengurus Moria akan dilantik. Ingatlah, tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan. Kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Jawablah dengan kekudusan itu, dengan setiap pelayanan yang kita lakukan. Tapi ketika di tengah-tengah kita melakukan pelayanan kita, ada hal-hal yang membuat kita tidak menyenangkan, berada dalam lembah kekelaman, dalam kondisi penuh tantangan. Carilah Tuhan yang menjadi pendamai kita. Ketika kita merasa, Tuhan kok berat ya pelayananku ya, apakah saya salah ya mengiyakannya? Semuanya itu diizinkan Tuhan untuk kita alami, supaya kita berproses seperti kupu-kupu tadi, melewati setiap kesakitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, waktu yang begitu lama yang harus diterima oleh si calon kupu-kupu ini. Tapi ketika dia berhasil keluar, dia kemudian bisa terbang tinggi. Terima setiap proses kita dan terima pelayanan kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, ya Yesus, Tuhan yang terus mendamaikan kita dengan realita, Tuhan yang akan mendamaikan kita dengan relasi dalam pelayanan, Tuhan yang akan mendamaikan kita dengan kondisi pandemi ini, dan Tuhan yang akan mendamaikan kita dalam relasi kita di tengah-tengah keluarga, berjemaat, maupun dalam lingkup sosial kita. Jadilah pembawa damai. Tuhan akan terus menyempurnakan setiap kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami. Melalui firman-Mu, melalui pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, memotivasi setiap kami untuk dapat kembali melihat bagaimana cara hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Seringkali kami merasa apa yang kami punya tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kiranya bukan pandangan itu yang membuat kami menjadi minder dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak sekedar membandingkan apa yang kami punya dengan yang dipunyai orang lain. Tapi kami terus untuk berusaha sempurna di hadapan Tuhan melalui hidup yang terus beriman kepadamu. Dan terima kasih juga ya Tuhan, melalui firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa Tuhan kami yang kudus itu telah hadir di dalam hati kami. Sehingga kami ini telah dijadikan orang-orang yang sempurna di dalam Tuhan. Kiranya kami terus dimampukan untuk dapat berbagi salam, memberikan salam damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami akan ada banyak tantangan, persoalan, cobaan, kondisi yang tidak menyenangkan yang harus kami alami. Hal-hal yang seperti ini yang sering membuat kami mengalami duka cita, mengalami frustasi dengan hidup ini, mengalami kekeringan spiritualitas dengan pelayanan kami. Di saat ini kami kembali diingatkan, Engkaulah yang menjadi pendamai kami. Ketika kami mengalami duka cita,
Ketika kami mengalami kesedihan, kelelahan, pelayanan, kami akan datang kepadamu dan Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang selalu memberikan dan membawa damai bagi setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman di hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakukan iman rasuli kita. Kita akukan bersama-sama. Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan pujian dari Moria secara virtual. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku
Terima kasih buat Moria yang sudah mempersembahkan pujiannya secara virtual. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengucap syukur diambil dari Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 216 ayat yang pertama. Sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dalam doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami tahu itu karena kasih karunia Allah bagi kami. Ketika kami masih diberikan kesehatan, kami sungguh sangat bersyukur dan ingin memakaikan kesehatan kami itu untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu ya Bapa, bagi kami yang ada di gereja, juga bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari tempat mereka masing-masing, kiranya kasih karunia Tuhan tetap melimpah bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin disempurnakan setiap harinya. Sukacita kami semakin disempurnakan. Kehidupan kami, pengharapan kami, iman kami semakin disempurnakan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu atas segala sesuatunya di dalam kehidupan kami yang Tuhan izinkan terjadi sekalipun. Mampukan kami untuk terus melihat kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan untuk meneguhkan iman kami kepadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa bersama-sama atas setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini ada yang sedang dalam sakit penyakit dan sakit penyakit yang sudah menahun dalam kehidupan mereka. Tetap kami percayakan hidup mereka dalam tangan-Mu.
Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar kasih karunia-Mu yang tetap turun atas mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Terlebih-lebih Tuhan, hanya oleh kasih karunia-Mu berikan kesehatan bagi setiap saudara-saudari kami, bagi yang kami sedang dalam sakit penyakit, sehingga sakit kami tidak menghalangi kami Tuhan di dalam aktivitas kami, terlebih dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan yang kami lakukan setiap harinya. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin saja pada saat ini sudah terkendala di dalam mencukupi kebutuhan kehidupan mereka setiap harinya karena keadaan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mampu melimpahkan hikmat-Mu bagi setiap jemaat-Mu, sehingga dari kepintaran yang Allah berikan, dari kekuatan kesehatan yang Allah berikan, memampukan setiap jemaat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mereka, untuk mengerjakan usaha mereka, dan kiranya Tuhan yang memberkatinya, sehingga pekerjaan dan usaha jemaat-Mu juga semakin hari semakin baik, dan semakin hari semakin berkecukupan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi anak-anak kami permata yang masih dalam pendidikan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang terus meneguhkan mereka untuk mengikut Engkau. Tuhan yang menjaga hidup mereka, menjaga hati dan pikiran mereka untuk tetap tertuju kepadamu. Sehingga anak-anak kami, adik-adik kami permata juga senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Berkati pendidikannya, kuasai mereka ketika mencari teman hidup, berkati pekerjaan mereka bagi yang sudah bekerja, dan berkati juga beri kekuatan bagi mereka bagi yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam bertambah umurnya, bertambahlah sukacita mereka, bertambahlah iman mereka hanya kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hari ini akan dilakukan pelantikan bagi pengurus Moria Runggun. Tuhan, kami bersyukur atas setiap hal rancangan yang sudah Allah lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih bagi semua anak-anak-Mu pengurus Moria Runggun ini. Ya Bapa, kiranya kuasa-Mu yang akan turun atas kami setiap pribadi yang datang dan akan ambil bagian dalam pelantikan ini, baik kami hamba-Mu, begitu juga Moria Klasis, terlebih-lebih Moria yang akan dilantik. Roh Allah yang akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Roh-Mu lah yang akan meneguhkan kami di dalam pekerjaan pelayanan yang akan kami terima di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa, buat setiap rencana-rencana yang ingin dilakukan, baik di gereja, begitu juga bagi jemaat-Mu, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya setiap program di tengah-tengah Runggun ini, sertailah kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam program-program kami Tuhan. Tuhan yang terus meneguhkan kami, Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami bisa bersama-sama melakukannya dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa bagi setiap orang yang ambil bagian dalam program-program tersebut. Kiranya Tuhan juga yang akan meneguhkan hati mereka di dalam panggilan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau yang terus memberkati bangsa dan negara kami, memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat kepintaran bagi mereka di dalam memutuskan segala kebijakan untuk kebaikan bangsa dan negara kami.
Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan doa kami melalui putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan melakukan pelantikan bagi pengurus Moria Runggun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami akan membacakan surat keputusan pelantikan Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025. Kita bersyukur pada saat ini BP Moria Klasis Bekasi Denpasar sudah hadir bersama-sama dengan kita, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Untuk itu, saya akan membacakan surat keputusan. Gereja Batak Karo Protestan Runggun Yogyakarta, surat keputusan nomor 046-GBKP-Jogja-9-2021 tentang Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025. Menimbang berakhirnya kepengurusan Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2015-2020. Yang kedua, terpilihnya Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025. Memperhatikan tata gereja tata laksana pasal 166, tata gereja tata laksana pasal 167 ayat A, menetapkan, memutuskan 1. Mengangkat Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025 sebagaimana susunan terlampir. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025 mempedomani tata gereja, garis-garis besar pelayanan GBKP, program kerja Moria GBKP Klasis Bekasi Denpasar, program kerja Majelis Runggun GBKP Yogyakarta, dan P2P PRT Moria. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan mulai berlaku sejak dikeluarkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 5 September 2021. Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Runggun Yogyakarta, Ketua Pendeta Kristaloni Bru Sinulingga STH ditandatangani, Sekretaris Pertua Sinar Sebayang ditandatangani, mengetahui Badan Pengurus Moria GBKP Klasis Bekasi Denpasar, Ketua Depi Litwina Bru Ginting ditandatangani. Surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada BP Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025. Yang kedua, BP Moria GBKP Klasis Bekasi Denpasar, dan arsip. Lampiran surat keputusan nomor 046 Sekretaris GBKP Jogja 9/2021. Susunan Badan Pengurus Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020-2025. Alu Muhammad Mankam si tersebut gelarna Ipindo gelah banci kamreh kulebe. Ketua Johanna Bru Tarigan, Sekretaris LC Primsa Bru Tarigan,
Bendahara Rostariana Bru Tarigan, Pembantu Umum Cintamuli Bru Ginting, Seksi Persekutuan 1 Pertua Tiani Bru Purba, Peduakan Siswati Elina Bru Tarigan, Seksi Pelayanan Serentak Bru Ginting, Mary Juwita Bru Brahmana, Seksi Kesaksian Martalena Bru Purba, Imelda FY Bru Bangun, Seksi Usaha Andayani Bru Sembiring, Si Peduakan Karti Rahayu Bru Tarigan, Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Yogyakarta Sekretaris. Baginda pembacaan surat keputusan, serahkan kami Man Ketua Runggun. Senina rasturang kerina, Enda tedi senina tah turang tah. Go terpilih jadi pengurus Moria Dode 2020 sah 2000. Man Bandu si terpilih jadi pengurus Moria Runggun GPKP Yogyakarta. Dan lebih Man Bandu aturan dahin si jadi palas ibaskam erdahin di tengah-tengah persekutuan kategorial Moria. Emasada wadah pembinaan ras pelayanan nanggangi perdanden ibas GPKP. Dahin Moria GPKP erpalas subas pustaka sibadia padan sindeka padan baru. Sinaksikan Tuhan Yesus Kristus, Ema Anak Ibata, Juru Selamat ras penebus manusia. Moria muat bagian ibas dahin gereja, kesaksian persadaan ras pelayan, guna ngaturkan dahin di tengah-tengah Moria GPKP, perlu ilitkan sada kepengurusan Moria. Begitu kau lebih di barang karena dahin si pemenang adi sekala tersura-sura jadi pemimpin berpulungan tersura-sura ia nandangi dahin si mapuli si peduakan tetaplah ukurnu olam bewat-bewat menjingkatlah kam rusur ibas dahikan dahin Tuhan. Sebab ia tahndu, lah sia-sia dahin si dahin kendu, ibas Tuhan. Ibas dahin tanpe si pemenang. Ngaturkan dahin Moria, gelaseh ia kubas peraya kena, bagi si tersena ibas pokok-pokok peraturan GPKP. Si peduakan. Mempermakani kerina anggota Moria, gelah menjingkat tiara dahi sini aturkan ibas GPKP. Si petelukan, meritakan berita si meriah, menjagai persadaan dengan dahikan dahin pelayanan bagi sini aturkan GPKP. Dagina kenca enggo ibegi kam, kata si tersinget idata sendai, ibas atindu erdahin, dalankanlah si enda kerina alu tutus, telah kerina kalakida kemajud Moria. Genuari yendesken mang dahin Man Bandu, adi tuhu bagi atindu ninulah sekalak-sekalak, tuhu bagi atindu. Ibas gelar Runggun, lanti kami jadi pengurus Moria GPKP Runggun Yogyakarta. Si
si Johana Berutarigan sebagai ketua, si Elsie Primsa Berutarigan sebagai sekretaris, si Rostariana Berutarigan sebagai bendahara, si Cinta Muli Beruginting sebagai pembantu umum, Pertua Tiani Berupurba Rasiswati Elina Berutarigan sebagai seksi persekutuan, serentak Beruginting Rasmeri Juwita Berubrahmana sebagai seksi pelayanan, Martalena Belupurba Rasimelda FY Berubangun sebagai seksi kesaksian, Andayani Berusemiring Raskarti Rahayu Berutarigan sebagai seksi usaha. Ibas gelar di bata Bapa, Anaknya Yesus Kristus, Ras Kesak Sibadian. Amin. Dage entah kai gia ibahandu, ibas ngerana entah ibas perbahan, bahan lagi ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dage entah kai gia ibahandu, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahagia ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dagi entah kai dia bahan, subuk ibas serana entah ibas perbahan, bahagia ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah. Dagi entah kai ia ibahan, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dagi entah kai ia ibahan, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dagi entah kai dia ibahan, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dagi entah kai ia ibahan, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dagi entah kai ia ibahan, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Dagi entah kai ia ibahan, subuk ibas ngerana entah ibas perbahan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, dan ngatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Kamerahan dulu ya Pak. O senina rasturang, halokanlah pengurus Moria GPKP Runggun Yogyakarta Endah. Bahaga dengan itu token kam ia,
Gelah megegeh ras biar iaman di bata. Ibas dahikan dahinna. Mari si puji Tuhan baskidung jemaat. Nomor 362 ayat si pemena saja. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari ras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Bapa sitandai kami kamar anakmu Yesus Kristus. Bapa si setia erdahin di tengah-tengah kegeluhan kami basdoni. Dan Tuhan makikan kami anak-anakmu. Guna banci jadi perpanjangan tandu guna nahkan surah-surandu. Di tengah-tengah doni endah. Ya makanya Tuhan setiap ada kesempatan yang Allah berikan bagi kami. Itu menjadi sukacita bagi kami ya Tuhan. Ketika Engkau masih mau memakai kami dan melayakkan kami. Di dalam pekerjaan yang sungguh sangat mulia. Di tengah-tengah kehidupan kami. Ya maka Bapa man kerina kekelengan kami. Sianggo ngalukan dengan nguikan dahin. Sebagai pengurus Moria Runggun GPKP Yogyakarta Endah. Tuhan, kami menyerahkan hidup mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Segala tuhu-tuhu Bapa, di dalam dia mengerjakan akan tugas panggilannya sebagai pengurus Moria Runggun Endah. Tuhu-tuhu ia mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhu-tuhu ia terus berpersekutu, bertanya kepada Engkau ya Bapa. Di dalam setiap hal, tindakan sini ate ilakukan. Ya maka Tuhan desken kami, mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi pembantu umum, seksi persekutuan, seksi pelayanan, seksi kesaksian, seksi dana usaha, kerina ia ipasu pasundu, sampatindu ya kerinana basdahinna sekalak-sekalak, segala tuhu-tuhu Tuhan, kesandu si badia ngekari, setiap saat, setiap waktu akan beserta dengan mereka. Segala setiap tantangan demi tantangan si mungkin saja. Rehku tengah-tengah geluhna, erkitekan penyertaan Tuhan mereka senantiasa. Mendapatkan kekuatan dan mendapatkan kemampuan. Dalam menangani setiap tantangan-tantangan pagi. Bujur kami Tuhan nulakal pagi. Ilupakan dui tading kendu kekelengan kami endah. Tetapi dalam setiap kelemahan mereka berikan kekuatan-Mu untuk menyempurnakan mereka. Ketika mereka mendapatkan akan banyak masalah, kiranya Tuhan juga menambahkan hikmat bagi mereka di dalam menjalani, mencari solusi dalam setiap tantangan, permasalahan dalam pelayanannya. Begitu juga ya Bapa, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, urapi mereka ya Bapa. Sehingga pelayanan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka menjadi berkat tengah-tengah keluarganya. Berkat bagi suami, berkat bagi anak-anak, kehadiran mereka menjadi kehadiran-Mu tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah segala sesuatunya yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan
pengurus Moria Runggun kami, periode 2020-2025 Enda, ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Bas gelar anak-Mu Yesus Kristus, roh kami ertoto man bandu. Amin. Kau kurta kekelengan ta endang go banci, ngelakukan pelantikan, maka mari sidengkahkan pujian ibas pengurus. Pujiannya kepada Tuhan, karena kita saat ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat
362 ayat yang kedua. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berdiri, tekad dan janji untuk hidup dalam perdamaian. Tuhan telah memberikan perdamaian kepadamu. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak yang telah diperdamaikan Tuhan dengan dirinya. Tuhan telah memanggil kita untuk menyatakan perdamaian kepada semua manusia. Aku berjanji untuk berdamai dengan sesama manusia dan tetap melakukan kebaikan hingga damai yang sesungguhnya tercermin di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk meneguhkan janji kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan jalanilah kehidupanmu. Tunjukkanlah perdamaian yang nyata di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini dapat merasakan kedamaian. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Untuk mengucap syukur pada Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang hadir di sini maupun yang di rumah. Tuhan memberkati, tetap jaga protokol kesehatan supaya tetap sehat kita semua. Dan untuk sekali lagi mengingatkan, hari ini Moria ada pertemuan pada pukul 11 siang. Jam 10 ya, jam 10 siang untuk menyambut BPMK Klasis Moria, baik yang hadir di sini dan untuk para nande-nande kami yang ada di rumah bisa mengikutinya melalui Zoom yang akan segera dibagikan oleh pengurus Moria yang baru. Sekali lagi, ini akhir ibadah kita pada hari ini. Kami mohon kehadiran para BPMK Klasis sebelum mengakhiri ibadah kita ini. Ada apa? Enggak, buat perkenalan ke apa? Perkenalan sebentar. Mari kita. Sebelah sini pun bisa. Sebelah tengah. Iya. Selamat hari Minggu. Sini hamati kami, pendeta, BPMR, BGP Pertua, Diaken Ibas Runggun Gereja Yogyakarta, BGP Mankam Kekelengan kami, Kerina Srina Moria kami, pengurus si terpilih tahun 2020 2025. Kami Ibas Klasis Nari, aku sebagai ketua, aku perkenalkan lebih diriku. Aku Devi Ledwina Ginting, Bru Ginting. Aku dari Runggun Bekasi Nari.
penggelaranku Nande Edwin Tarigan, Bapak I Tengah Jabu, Pertua Enda Dinarta Tarigan, anak I Tengah Jabu telu, 2 dilaki sada diberu, Krina Enggo Erdahin. Maka kami bertiga datang dari Bekasi, dari Jakarta, sebelah Kuenda sekretaris, si Ujung bendahara. Jadi kami merasakan penuh kesukacitaan. Enggoka kami Enda sebagai tugas dan tanggung jawab kami, tapi kami memang merasakan bahwa Jogja sungguh luar biasa. Bagaimana semua Moria, sekalipun mungkin tidak semua yang ada di Lantik ya, karena saya menghitung tadi kalau ada kurang 3 atau 2, mungkin karena hal sesuatu, tidak apa. Jadi Gundari, aku enggak perkenalkan, Enda Gundari sekretaris kami, perkenalkan diri Enda. Bujur, aku perkenalkan kaman bangku, bagini nandai ketua Moria Klasis kita, aku Ibas periode 2020-2025 Enda sebagai sekretaris Sada Ibas Moria Klasis Bekasi dan Pasar. Janah ku perkenalkan man bangku, aku gelarku Rosbina Buru Sembiring Pandia. Janah aku beberapa ginting, Mamre I Tengah Jabu, merga Pranginangin beberapa sembiring kembaren. Jadi anak si Enggo ibreken Tuhan di tengah-tengah Jabu kami sada diberu gelarna Angel Beru Pranginangin kelas 3 SMA iya Gundari. Jadi kuakap Enda saja perkenalan arah aku, mungkin nanti bisa kita erban tutur encadung acara Enda. Gundari serahkan kami kaman bendahara guna memperkenalkan diri. Ya, bujur. Shalom Moria Krina. Bujur atas kesempatan Enda, ku perkenalkan diriku, gelarku Eva Rita Brubukit, Tarigan Sibero, Bapak Tengah Jabu, Pertua Julianus Limbeng, anak diberikan Tuhan 2, di Brusada, di Laki Sada, penggelaranku Nande Siane Bru Limbeng, aku sebagai bendahara Sada. Bujuran mejuah-juah kita Krina. Bujur melalui Baskera pertandakan gelar Nondai, BPMK Klasis, dan secara khusus bendahara Sada MK Mamiku. Laba cilang mamiku harus ku walo-walo. Mami Mama Julianus Limbeng kali bubusi mada darah kami tarigan talun kenas nari. Maka nandai semangat ke lagu nih ngalo-ngalo sa BPMK gelah pertandakan diri ku lobe. Jadi endam kegiatan tawar Enda untuk acara Enda untuk mengikuti acara temu kelas BPMK Klasis. Enda serahkan kami ke selanjutnya. Gundari selamat hari Minggu. Tuhan memberkati ibadah kita ngudung.
Shalom, sekali lagi. Ya, kini tiba saatnya pengurusan. Ada awal dan ada akhir. Kini tiba saatnya kita akan menyaksikan bagaimana kepengurusan Moria periode 2025 sampai dengan 2020 yang terdahulu akan berakhir, dan kini kepengurusan yang baru akan melanjutkannya, yaitu kepengurusan 2020 sampai dengan 2025. Mari kepada pengurus yang lama dan pengurus yang baru kami panggil untuk ke depan untuk menyampaikan estafet dan disaksikan oleh pengurus BPH Bekasi dan Pasar khususnya untuk Moria, dan juga Ketua Runggun kita Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, sekali lagi kami mengundang kepada kepengurusan yang lama, BPH lama, dan juga kepengurusan BPH yang baru untuk datang ke depan melanjutkan estafet dari yang lama ke yang baru. Terima kasih untuk Kakak Diaken dan DMO Seksi Moria yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengadakan serah terima jabatan dari pengurus Moria periode 2015-2020 kepada kepengurusan Moria periode 2020-2025. Puji Tuhan karena semuanya telah berjalan dengan baik oleh karena kasih karunia Allah. Hari ini adalah hari ketetapan yang telah dipilih Tuhan. Maka perkenankan kami untuk yang pertama mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat, seluruh anggota Moria, dan juga seluruh majelis dan BPMR Runggun Yogyakarta, dan terutama juga kepada kakak kami BP Moria Klasis yang telah juga hadir pada hari ini, juga telah membimbing sampai dengan boleh terjadi proses pelantikan hari ini sampai kepada serah terima jabatan. Tuhan mengorkestrasikan segala sesuatunya sempurna menurut waktu Tuhan. Terima kasih, dan kami mohon maaf untuk seluruh apa yang telah kami lakukan dalam pelayanan sebagai pengurus 2015 sampai dengan 2020. Untuk segala kelemahan, kerapuhan, kekurangan kami mohon maaf. Dan selamat kepada pengurus yang baru, selamat meneruskan estafet. Apa yang ada, kembangkanlah dan terus berjuang sampai akhir dengan setia. Kami yakin apa yang telah disampaikan oleh Bu Mike dalam khotbah
dalam persikapan dan dalam seluruh proses ini telah menguatkan dan menjadi modal yang sangat kuat, yang sangat berguna, bermanfaat dan inti bahwa Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti membuka jalan dalam setiap permasalahan ketika kita hadir, ketika kita meminta, berseru kepada Tuhan dalam setiap tantangan yang mungkin kita tidak mampu melakukannya sendiri. Kerjakan bagian kita dan Tuhan pasti menuntaskan bagian Allah. Terima kasih. Untuk itu kami mengundang BP Moria Klasis untuk juga menyaksikan dan menandatangani berkas serah terima. Kepada Kakak Ketua, kami mohon untuk dapat maju ke depan, dan juga kepada pendeta kami mewakili BPMR dari Koinonia. Demikian kita akan segera melakukan serah terima ini, mungkin dipandu oleh mantan sekretaris, sekarang semua mantan yang di 2015-2020. Silakan. Bujur bebas kesempatan Enda, jadi sekarang kita akan melakukan serah terima jabatan. Jadi saat ini Ketua Moria yang lama periode 2015 sampai 2020 akan menyerahkan ke Ketua Moria periode 2020 sampai 2025 yang pada saat ini mengikuti secara daring, dan saat ini untuk proses ini akan diwakili oleh sekretaris yang baru. Demikian kita akan bacakan berita acara. Mari. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 bulan September tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Diaken Andreanita Brumlialia, jabatan Ketua 1 Moria GBKP Runggun Yogyakarta, periode 2015 sampai 2020, berdasarkan surat keputusan BP Moria Klasis Jakarta Bandung nomor 003 MK JKB /SK /11 Romawi /2015 tanggal 29 November 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama bertindak untuk dan atas nama BP Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2015 sampai 2020. 2. Nama Johanna Brutarigan, jabatan Ketua Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020 sampai 2025 sesuai surat keputusan BPMR GBKP Yogyakarta nomor 46 GBKP Jogja /11 Romawi /2021 tanggal 5 September 2021, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua bertindak untuk dan atas nama BP Moria GBKP Runggun Yogyakarta periode 2020 sampai 2025. Pihak pertama menyerahkan dan pihak kedua menerima jabatan berikut dokumen dan keuangan sebagai berikut. 1. Laporan pelaksanaan musyawarah Moria Runggun Yogyakarta tahun 2021 sebanyak 1 dokumen. 2. Sisa uang kas berupa uang tunai senilai Rp13.288.850. 3. Dokumen-dokumen dan inventaris lain terkait pelaksanaan program kerja Moria GBKP Yogyakarta tahun 2015 sampai 2021. Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Yang menyerahkan Andreanita Brumliala, yang menerima Johanna Brutarigan, dalam hal ini akan diwakili oleh sekretaris, dan mengetahui BPMR GBKP Runggun Yogyakarta serta BP Moria GBKP Klasis Bekasi Denpasar. Terima kasih. Mari kita lanjutkan serah terima ini, penandatanganan berita acara serah terima. Kami persilakan.
Ya, mari kita memberikan aplaus kepada kedua pengurus yang baru dan yang lama. Mari, ya, pengurus Moria periode 2015 sampai 2020, Ketua Andreanita Brumliala menandatangani. Kemudian untuk mewakili pengurus periode 2020 sampai 2025 diwakili oleh Elsie Primsa Brutarigan atas nama Johanna Brutarigan. Selanjutnya kami mohon untuk mewakili BPMR untuk mengetahui dan terakhir kami mohon kesediaan dari Ketua BP Moria Klasis Bekasi Denpasar. Terima kasih, dengan demikian serah terima jabatan sudah berlangsung, puji Tuhan semua bisa berjalan. Selanjutnya kami serahkan kepada dua Brubiring untuk melanjutkan acara ini. Oke, namun sebelumnya saya rasa kepada kelas BP Moria Klasis dan juga Ketua Runggun untuk berdiri di depan sebentar untuk menyampaikan kata sambutan. Ngerana lebih sepatah dua patah kata untuk memberikan semangat kepada kepengurusan yang baru. Kami Bas Klasis Nari mengucapkan selamat mankam kepengurusan Simbaru. Jadi hari ini Tuhan sudah memilih Kam untuk menjadi pelayannya, pelayanan Moria di tengah-tengah gereja Runggun Bekasi, Bekasi Yogyakarta, terbiasa Bekasi. Jadi Dainggo tadi sudah banyak kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dari pendeta yang sungguh sangat baik. Kiranya itu semua untuk Kam pengurus Moria itu bisa menjadi satu kekuatan bagi Kam Krina. Karena pelayanan ini memang tidak selalu berjalan mulus. Ada yang pro dan kontra, tapi itu adalah hal yang biasa. Karena tanpa adanya permasalahan atau batu-batu kerikil, mungkin kita tidak akan menjadi pintar. Dengan ini semuanya kita dibentuk Tuhan untuk menjadi pelayannya yang luar biasa. Jadi BGP kami juga dari Klasis membuka Mankam Krina pengurus Simbaru. Kalau ada pertanyaan ataupun apapun itu, kami selalu siap, dengan cepat kami akan menyelesaikan setiap pertanyaan ataupun ada permasalahan yang mungkin bisa kami bantu sebagai Klasis Pengepkepndu. Jadi sekali nari Mankam pengurus, selamat bekerja di ladang Tuhan, mejuah-juah Kam ras isi jabundu, sehat kita Krina, dibatasi masu-masu kita, bujur. Baik, terima kasih untuk Ketua Runggun. Kami minta waktunya untuk menyampaikan kata semangat. Ya, bujur mejuah-juah man banta Krina, sada sukacita man banta, iba suari endang gobanci ilakukan pelantikan man pengurus Moria Runggunta tahun 2020 sah 2025. Jadi man bandu perlebih man kam kekelengan kami Moria Klasis
Si banci hadir bas pelantikan denda katakan kami mbue bujur man bandu ibas kerina kelatihan du ibas kamgo ngelitkan waktu du sebas Jogja enda harapkan kami sehat kam kerina majua-jua kam janah Tuhan pe tetap si masuk kam ibas kelunduras pelayanan du. Jana bujur man kam kerina pengurus Moria Runggun periode 2015-2020 sebab ibas kelatihan du nggoka taruh kendu Moria Runggun enda seh ibas paksa genduari enda. Harapkan kami man kerina kam pengurus Moria Runggun sindekah singgo lepas kampe kerina tetap ipasu-pasu Tuhan. Kampe tetap disertai Tuhan di dalam pekerjaan du, bagi bebas keluarga du masing-masing, bagi bebas pelayanan du sedeban. Janaman kam kerina kekelangan kami, si ilantik ibaswari enda, si ras kita bas gereja, bagi sing ikuti ibas Zoom, katakan kami selamat man bandu kerinana. Dahin menjadi seorang pengurus pelayan, sebenarnya dahin yang istimewa. Karena tidak semua orang bisa menjadi seorang pelayan sebenarnya. Jadi adinina Timotius kala sir sura-sura jadi pemimpin perpulungan, situhuna mahulikal sura-surana. Sajangan cara kita berhadapan dengan banyak orang, si mungkin banyak karakter yang berbeda dengan kita, dan mungkin itulah yang akan menjadi suatu tantangan man banta. Tapi kami, kam kerina kekelangan kami, si enggo ilantik baswari enda, Allah akan menyertai setiap orang yang memberi dirinya untuk dipakai Tuhan. Jadi taklah kam, ibas seksindu, ibas dahindu, Allah pasti akan memperlengkapinya. Sama seperti Yosua ketika Musa memberi jabatan untuk melanjutkan akan tugasnya memimpin bangsa Israel. Dia sungguh sangat takut dan ragu. Tetapi Tuhan memberi penyertaan manbana sampai akhir dia menjabat sebagai pelayan ibas tengah-tengah bangsa Israel. Jadi harapkan kami meriahu kurnu kerinana, menjuah-juah kam sada arehdu ibas kepengurusan Moria periode 2020-2025 enda. Bujur Tuhan si masu-masu kita kerinana. Iya, mari kita berikan aplaus. Jangan keluar dulu, kayaknya saya ikut untuk difoto bersama. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Mari kan. Oh ya, oke sama yang lain, semua anggota. Seksi. Mari, Moria yang seksi katanya ya. Seksi Moria, bukan Moria yang seksi ya, seksi Moria. Mari kami persilahkan. Foto barunya ya. Tuh, di sana belum dibuka kuncinya. Baik, yang foto terlebih dahulu semua ya. Oke, oh saya seksi juga ikut. Baik, terima kasih. Kayaknya aku di atas ya. Ini pengurus.
Jaya.